Oke, halo. Halo Kak, Suara aku kedengeran kan? dengar. Oke. Oke, ini aku. Oh, ini udah bertiga ya? Halo Mas, selamat malam. Malam. Selamat malam, halo Mbak Dina. Bagaimana Tuh aku kabarnya? baik, tuh aku deg-degan. Tenang, tenang, tenang. Udah, udah gigit loh. Kak Gina, ini Oke, Kak, lagi flu? Agak pilek, sedikit pilek ya. Karena Iya, cuacanya kan lagi naik turun. iya, kedengeran dari suaranya nih. Semoga, semoga lekas membaik ya Kak ya. Amin. Oke? amin. Oke, bisa kita mulai Mbak Nas? Mbak Gina? Bisa. Oke, kalau gitu selamat malam rekan-rekan semua. Welcome to the live gitu ya, with Serasa Jiwa. Ini live, udah keberapa ini kita live ya Mbak ya? Mungkin sekitar 6 kali ya? Live ke-6 kali ya? Kak Sabrina, Mas Alto, Kak Vini, Mbak Divi. Ini berarti kelima Oh, 5, sama oke. lima. Kak Gina. Wih, perjalanan yang cukup panjang menuju akhir tahun nih ya, karena kita eh, sedang apa namanya mengedukasi gitu ya, banyak banget event-event edukasi buat masyarakat tentang psikologi. Nah hari ini kebetulan banget kita udah hadir dengan tamu luar biasa, yaitu Kak Fairuz Gina. Selamat malam Kak Fairuz Gina. Malam, halo. Oke, tidak lupa saya juga menyapa salah satu narasumber kita dari Sains Jiwa, yaitu Kak yang selalu ya menemani saya dalam strategi kelima ini, yaitu Kak Najwa Aska. Selamat malam Kak Naj. Selamat malam mingguan guys. Keren banget emang. Oke, nah sorry, sebelumnya Mbak Kak Virus ini praktek juga atau sedang bekerja Kak di perusahaan atau seperti apa? Oke, mungkin Anung bisa manggil aku Gina aja ya. Kalau virus kayak formal banget gitu. Oh, oke Mbak Gina. Eh, Oke, saat ini berpraktek iya, tapi untuk kerjaan utama saya sebagai dosen salah satu univ swasta di sini. Wih, keren banget. Hari ini kita bersama Ibu dosen juga nih berarti. Oke, oke. Nah, ini apa namanya topik malam hari ini kita akan bahas tentang flex your mind, cara tetap Mm-mm. waras di tengah gempuran AI. Nah, ini topik yang menarik banget karena Mbak Gina, Kak Nas gitu ya, sekarang AI itu lagi apa namanya booming gitu ya, lagi heboh banget Ya, dan orang-orang jadi FOMO juga kayak misalkan mm, ini pakai AI, bahas AI itu juga. ya, Mungkin sebagai ibu dosen juga ini ya Mbak ya, apa namanya mahasiswanya juga pada pakai AI gitu ya untuk kerjain oh, tugas-tugasnya gitu ya. itu banyak sekali tuh. Iya. Dan juga akhirnya apa namanya banyak juga yang menggunakan AI itu untuk curhat gitu ya. Mm, Eh, mm, bisa jadi malah yang disarankan oleh apa AI itu malah memvalidasi, maksudnya mm, memvalidasi dan mengiyakan gitu ya, mengkonfirmasi mm, si perasaan emosi yang ya, dialami oleh si orang yang curhat. Nah, ya. kalau dari Mbak Gina dan Mbak Nas nih, dari sudut pandang masing-masing lah gitu, apa sih Mm-mm. perubahan yang paling terasa gitu ya, yang dialami mungkin dari masyarakat dalam beberapa tahun terakhir ini semenjak kehadiran AI? Kalau ini siapa dulu? Aku dulu apa Kak Gina Najwa dulu nih? dulu, Oh, saya dulu silakan. ya. Oke, kalau yang saya rasakan, apalagi saya sebagai dosen ya, itu berasa sekali ya tadi udah disampaikan oleh Anung sudah banyak khususnya di mahasiswa itu sudah sangat ketergantungan sekali ya dengan yang namanya AI. Jadi
yang dulu mungkin waktu kita masa-masa sebelum ada AI itu tuh kita masih ada proses ya, proses mencari informasi dulu lewat Google, ngecekin dulu satu persatu, baca dulu, kemudian kita rangkum dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan perubahannya zaman, ada AI gitu kan, ya kita tinggal masukin, saya pengen ini nih gitu, terus tiba-tiba udah muncul, udah dirangkum, ya udah tinggal kita copy gitu. Terkadang seringnya ya itu tidak diolah dulu, langsung aja copy paste seperti itu. Padahal dalam prosesnya enaknya kan ya kita baca, kita proses lagi dan lain sebagainya. Sekarang sih lebih inginnya pengen instan secepatnya, yuk langsung gitu, seperti itu. Gitu sih yang saya rasakan ya sebagai apalagi sebagai pendidik gitu. Ya, ya, ya. Berarti apa? Ada kecenderungan orang-orang ingin dapat hasil cepat gitu ya. Ingin dapat mudah instant gratification gitu ya Kak. Iya. Dan apa namanya kecenderungan itu ya difasilitasi sama teknologi ini gitu ya. Iya. Benar-benar. Terus kan apa namanya dengan adanya AI, nggak hanya AI sih ya, dengan apa kemajuan teknologi sekarang kita sangat-sangat kebanjiran konten ya. Semua informasi itu ada di internet. Kita cari A sudah ada, cari B sudah ada. Jadi dalam proses itu jadi berkurang interaksi dengan orang lain, berdiskusi dengan orang lain itu jadi agak berkurang ya, karena jadi oh kan ada AI ya gitu. Ada apa namanya kita bisa diskusi lewat AI, kita bisa cari informasi lewat internet gitu. Tapi prosesnya mungkin ya tidak ada proses diskusi, jadinya ya udah dia menyerap mentah-mentah, dia sampaikan kembali ke media sosial seperti itu. Wah, keren banget. Oke nih, kalau dari Mbak Nats ada gimana Mbak dari sudut pandang Mbak Nats? Oke. Ya, aku setuju sama Bu dosen ya. Jadi, kalau misalnya kita bicara tentang AI ini, pastilah dia kan adalah sebuah tools ya. Dia itu adalah sebuah alat sebenarnya, gitu kan. Bagaimana kita memandang alat-alat lainnya seperti pisau gitu kan. Pisau itu berbahaya pada satu sisi, berguna pada satu sisi yang lain gitu. Nah, makanya tadi kalau Kak Gina sampaikan, ya betul gitu. Ada orang-orang yang kemudian tidak bijak atau salah gitu ya, menggunakan AI ini bukan jembatan untuk membuat dia itu semakin pintar gitu kan, tapi kemudian malah memotong gitu proses yang seharusnya menjadikan kita itu adalah unik ya sebagai manusia kayak gitu. Nah makanya tadi kan kalau kita bicara banyak nggak sih orang yang terbantu dengan AI banyak, jadi ketika kemudian dia itu belajar lebih dengan AI, dia itu akan punya kemampuan individu yang bisa jadi tidak dimiliki oleh orang lain. Ya karena si individu itu memanfaatkan dengan baik gitu ya, tetap menggunakan proses yang benar, yaitu kita tadi kalau highlight aku juga dari Kak Gina itu kan sebenarnya yang mungkin dipotong itu adalah nalar kritisnya gitu kan. Kita mengkoreksi ulang, kita mencerna lagi gitu kan. Kita kemudian memikirkan lagi pada sudut pandang yang lain gitu. Karena mungkin bisa jadi kita itu ketika menggunakan AI itu sudah tanda kutip merasa lebih rendah dari AI-nya. Sehingga kita itu seperti kayak ya pasti lebih tahu mesin lah gitu. Pasti lebih ngerti internet lah, pasti dia udah merangkum lah dan lain sebagainya gitu. Padahal kalau misalnya kayak aku juga sebenarnya pengguna GPT kan Kak ya. Nah cuma sama sih saya juga. Iya. Cuma kadang dia juga bodoh-bodoh juga gitu loh pada satu titik tertentu kayak oh kayak gini nggak nyambung gitu, nggak jelas aku promptnya apa dia jawabnya apa gitu. Nah itu kan pasti akan sangat dipengaruhi bagaimana kita menggunakan gitu alat itu. Seperti dulu yang akhirnya awalnya itu smartphone itu juga booming kan sebenarnya ya smart itu penggunanya. Atau kemudian handphonenya kayak gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku Mas Ano.
Ya, ya, ya. Oke, jadi kayak apa ya? Seolah-olah tadi kalau Anda sudah mention ada nalar kritis yang berkurang gitu ya dari si pengguna itu sendiri gitu ya, dan malah menganggap dirinya jadi inferior dibanding teknologi itu gitu ya. Nah, menarik banget itu mulai ada pertanyaan-pertanyaan sih ya. Kalau para penonton ini mau nanya, monggo silakan gitu ya. Nanti saya kumpulkan dan kita coba jawab satu persatu. Nah, kalau kehidupan kerja nih ya, maksudnya dari apa namanya ibu dosen saat ini, terus karena juga sebagai praktisi, public speaker gitu ya, ada nggak sih yang dari kehidupan pekerjaan saat ini tuh sudah berubah dari sisi psikologisnya gitu? Oke, sebenarnya itu saya diskusi juga ya dengan salah satu rekan kerja gitu kan, karena dia juga sekarang sedang meneliti, baru banget nih ada istilah, mungkin Anung juga sudah familiar ya yang namanya AI anxiety ya gitu ya. Walaupun mungkin akan lebih banyak memang di dunia pekerjaan. Tapi sebenarnya ya tadi sudah disampaikan oleh Najwa juga bahwa yang tergantikan itu tidak hanya apa ya, tidak hanya cara berpikir, ternyata skill-skill yang mungkin dulu kita perlu ada proses sekolah dulu sampai kita bisa jadi profesional, sekarang bisa loh fasilitasi oleh AI seperti desain, bisa seperti itu ya, gitu kan, nulis laporan gitu. Itu ya dulu kan prosesnya sangat panjang ya, kita susah banget gitu bikin. Sekarang udah enak ada yang namanya AI gitu. Nah, ternyata kesini orang semakin apa namanya, semakin ketakutan, semakin cemas gitu ya. Apakah mungkin posisi saya gitu kan sebagai ini tergantikan oleh yang namanya AI gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita nalar lagi tidak akan sepenuhnya nih tergantikan, karena tadi AI adalah mesin, AI adalah alat gitu kan, yang kalau kita pergunakan dengan baik akan menjadi baik untuk kita gitu kan, tapi kalau tidak memang akan menjadi jatuhnya ketergantungan dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sebaiknya ya kita cek lagi hal-hal apa sih yang bisa hal-hal apa sih yang bisa kita kembangkan di luar dari AI. Misal seperti keunikan kita sebagai manusia. Manusia kan masih bisa merasakan emosi, empati gitu kan, berkomunikasi dua arah yang enak seperti itu, etika, kepemimpinan gitu. Tadi kata Najwa critical thinking gitu, belum tentu AI bisa memfasilitasi itu, karena ya tadi critical thinking, kalau yang selama ini saya memakai AI banyaknya oh iya bagus sekali idenya gitu, dia tidak ada membantah dan lain sebagainya. Walaupun katanya sih saya pernah mendengar akan ada perubahan, itu akan dikembangkan lagi AI ini untuk menjadi lebih ke arah manusia sebenarnya. Tapi menurut saya sih tidak akan benar-benar tergantikan ya peran kita sebagai manusia, khususnya apalagi untuk komunikasi, untuk memberikan empati dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, wah, tadi udah ini juga ya Kak ya, berarti maksudnya dari sisi psikologi sendiri memang ada kecemasan gitu ya, akan adanya AI ini. Seperti mungkin tadi juga udah dimention juga dampak apa, ada rasa bahwa kalau AI ini akan menggantikan, tapi rasanya juga menggantikan pekerjaan kita gitu ya. Tapi rasanya juga kalau dari siapa kayak Gina tuh enggak lah, nggak akan sampai sejauh itu gitu ya untuk dari sisi komunikasi. Kalau dari mana sih, gimana? Iya, oke. Nah, sebenarnya berarti ini kan terkait dengan mempersepsi ancaman gitu kan. Artinya berarti ya tergantung gini ya. Kenapa sih kita itu mungkin akhirnya cemas ya? Kemarin sama Mas Aldo juga ngobrolin, cemas itu berarti kita sedang mempersepsi itu sebagai suatu bahaya atau kemudian ancaman. Nah, kenapa seseorang itu akan mempersepsi itu sebagai ancaman? Berarti dia merasa tidak cukup siap, gitu kan?
dia tidak cukup kompeten misalnya. Jadi akhirnya itu akan timbul. Nah, mungkin yang timbul dalam per AI-an ini gitu secara psikologis itu adalah bagaimana kemudian kita itu merasa tidak cukup kompeten apabila kemudian kita dibandingkan dengan outputnya AI kayak gitu kan. Nah, tapi dengan perasaan itu sebenarnya kita juga tidak bisa menghentikan kecepatan AI ini gitu kan. Kecepatan AI ini kemudian ada berkembang terus apa ya istilahnya memberikan produk barunya kayak gitu kan. Nah, sehingga di situ ya sebenarnya kembali kepada kita harus memahami gitu. AI ini baik atau bisa kemudian kita jadikan sahabat itu apabila bagaimana gitu kan. Nah, makanya sekarang itu malahan ya Kak ya, kayaknya tuh kalau aku ngelihat media dosen-dosen atau kemudian orang-orang yang menilai sebenarnya ini hasil AI atau tidak itu mengetahui gitu. Ini sebenarnya tulisan AI atau bukan sih gitu. Karena biasanya AI itu akan template gitu. Jadi kayak seragam gitu. Rasa bahasanya itu apa namanya kayak istilahnya itu sempurna ya. Jadi malah itu tidak terlihat ada pengalaman individu di sana gitu kan. Kemudian sisi-sisi yang akhirnya terlihat bahwa oh manusia itu kan pasti memiliki sudut pandangnya sendiri atau memiliki keunikan di dalam memandang sesuatu gitu ya. Malahan akhirnya orang-orang hari ini itu akan mencari mana sisi manusiawinya gitu. Dibandingkan dengan kesempurnaan yang itu kayaknya udah pada tahu oh ini AI gitu loh ya. Jadi waktu itu pernah aku Kak pengalaman mungkin beberapa waktu yang lalu ya itu ngedampingin kayak ini tuh ngajarin konseling buat leader di perusahaan. Nah kita itu hanya menemani mereka untuk mempraktikkan apa yang sudah diajarkan di Zoom besar kayak gitu. Kemudian kita ada di breakout gitu. Nah, kita itu hanya memberikan instruksi. Ini ada case, coba Bapak Ibu di dalam ruang kecilnya breakoutnya itu kita simulasi gitu. Siapa yang nanti jadi leadernya, siapa yang jadi bawahannya, kayak gimana cara konselingnya, kayak gitu kan. Nah, kemudian ada seseorang yang itu Kak, waktu mau diminta untuk mempraktikkan itu sudah punya file gitu. Jadi kayak sudah punya file, ini berarti nanti ngomongnya tuh kayak gini ya. Kita udah tahu pasti dia masukin prompt-nya itu ke AI. Tapi apa fungsinya gitu? Apa fungsinya file itu? Apabila Anda tidak bisa perform ya sebagai manusia untuk mempraktikkan apa yang Anda tuliskan di dalam prompt AI-nya kayak gitu loh. Ya padahal kan nanti dia akan bekerja dengan manusia gitu dan dia akan berperforma sebagai manusia menghadapi manusia gitu. Nah, sehingga itu tadi kalau misalnya itu bukan digunakan untuk mendukung performa tapi untuk menggantikan Anda ya pasti Anda itu akan kalah kayak gitu. Mungkin gitu sih. Saya jadi nangkep gini ya, yang sebenarnya manusia ketika menggunakan AI dan AI yang ngasih instruksi, malah manusia yang jadi mesinnya gitu. Karena manusia jadi mekanistik, jadi nggak fleksibel lagi nih, jadi nggak kaku gitu ya mengikuti aturan atau instruksi-instruksi yang diberikan oleh si AI itu tanpa adanya tadi critical thinking gitu ya, tanpa adanya apalagi pemahaman lagi mungkin understanding seperti itu ya Kak ya. Iya, jadinya kan rigid ya, jadi ngikutin. Kan kata AI seperti ini, ya udah deh, saya ngikutin aja gitu. Terus jadinya ya, mungkin tadi udah ada disinggung juga ya, yang curhat di AI, abis itu kayak tadi bagaimana
kecenderungannya ya itu malah memvalidasi aja gitu. Misalnya kalau kita konteksnya di bagian konseling ya gitu kan, pasti udah sering banget dengar, udahlah ngapain ke psikolog mahal-mahal, mending curhat ke AI gitu. Satu sisi nggak masalah, kayaknya zaman dulu kita ada yang namanya SimSimi ya, SimSimi kan masuknya AI ya gitu kan. Itu jujur saya menggunakan itu ya gitu. Tapi memang apa namanya, kita tahu bahwa itu mesin gitu, dan dia diajarin oleh kita gitu. Dan emang kenapa untuk curhat dengan AI nggak apa-apa, tapi memang jangan kita terlalu bergantung sama AI, apalagi tadi untuk mengelola emosi kita dan lain sebagainya, karena ya tadi AI kecenderungannya akan hanya memvalidasi tapi tidak membantu bagaimana mengelolanya. Kita sebagai psikolog paham ya, ketika ada yang curhat kita tidak hanya oh ya kamu cemas ya udah gitu doang, kan enggak gitu. Nah mereka cenderungnya gitu ya, oh iya kamu ini ya, wah kamu ya, kelihatannya seperti positif tapi malah jatuhnya takutnya malah dia cukup ketergantungan dengan AI, merasa bahwa aku ada temannya nih di AI, sehingga dia malah menutup diri dengan lingkungan nyatanya seperti itu gitu. Sebenarnya banyak ya sudah kejadian seperti itu ya, kayak ya udahlah mending saya bergantung dengan AI gitu. Padahal kita sebagai manusia juga manusia, ada makhluk sosial, kita butuh sebenarnya berinteraksi dengan orang lain gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau gitu gimana Kak? Ada nggak sih indikasinya gitu ya? Atau mungkin berdasarkan riset atau berdasarkan apa namanya jurnal gitu ya? Ada nggak sih kita tuh tahu kalau misalkan kita nih udah terlalu bergantung gitu ya? Atau kita nih udah terlalu kaku gitu ya? Sampai-sampai kita nih nggak bisa lagi apa namanya keluar deh, terlalu dependen lah gitu, terlalu bergantung sama si teknologi AI ini gitu. Ada nggak Kak ciri-cirinya? Kalau untuk ciri-ciri sih, khususnya untuk AI ya, saya kurang mendapatkan. Tapi sebenarnya seperti dengan judulnya ya, flex your mind. Flex itu sebenarnya diambil dari kata flexibility. Flexibility, psychological flexibility. Bagaimana seseorang itu beradaptasi di kondisi tidak nyamannya, gitu kan. Mau dia tadi cemas dan lain sebagainya, itu dia masih bisa perform, masih bisa melakukan kegiatannya sehari-hari. Nah, kalau dia sampai tidak seperti itu, berarti kan inflexibility, kekakuan gitu ya. Tadi sebenarnya ciri-cirinya udah kelihatan ya, dia kaku, dia rigid, ujungnya misalnya muncul jadi ada overthinking, ruminasi dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga dia sangat memikirkan apa sih yang terjadi sama saya, apa sih masalahnya, sehingga dia tidak bisa berkontak dengan lingkungannya, dia tidak bisa perform, apalagi misalnya di dunia kerja, di dunia pendidikan, seperti itu. Makanya sesuai dengan judul kita, Flex Your Mind, itu bagaimana sih kita sebagai manusia itu bisa fleksibel, kita bisa mengikuti alurnya ya, mau kita sedang cemas, sedang takut, stres, tapi kita masih bisa perform. Nah, itu yang namanya fleksibilitas, psychological flexibility. Itu salah satu tema ketertarikan saya, gitu kan, dari sejak tesis, karena tesis saya tentang acceptance and commitment therapy, dan itu basicnya ada di psychological flexibility, seperti itu. Karena intinya dari, iya. Oke. Boleh lanjut Kak. Boleh, sorry. Oke. Gak apa, sedikit. Jadi intinya dari psychological flexibility itu ada 3 sebenarnya. Dia tetap hadir. Mungkin paham ya, basicnya mindfulness gitu kan. Kita tetap hadir. Kita menerima kondisi kita bahwa mungkin lagi tidak nyaman, lagi sakit, dan lain sebagainya. Tapi setelah itu, kita bisa, walaupun dengan kondisi tidak nyaman, kita bisa menerima kondisi itu. Kemudian kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang kita inginkan, bukan kita inginkan, yang ada dalam diri kita. Misalnya nilai-nilai saya kayak saya ingin prioritasnya ke keluarga, ya udah saya akan berkomitmen melakukan tindakan sesuai dengan nilai tersebut, seperti itu. Itu basicnya ya. Kalau di SCT itu dia ada segitiganya, tapi kalau psychological flexibility itu ada 6 ini ya, 6 kasarnya dimensi ya, 6 ininya gitu kan. Apa saja yang perlu dilakukan untuk bisa kita secara fleksibel, seperti itu.
Oke, sorry tadi Kak, aku keulang. Tetap hadir gitu ya, inti dari psychological flexibility adalah tetap hadir dengan prinsip Ya, mindfulness itu. benar. Kemudian Terus kita penerimaan, menerima, ya, acceptance, oke. menerima kondisi kita bahwa memang tidak baik-baik saja. Tapi setelah kita menerima bahwa kita tidak baik-baik saja, tapi tidak mengikat tidak baik-baik sajanya itu, dan mau untuk mengambil tindakan, tapi yang sesuai dengan nilai-nilai kita gitu, seperti itu. Oh, Terlepas berarti dari apa yang kita pikirkan dan atau kita rasakan. baik, baik. Berarti ada unsur ini ya, value gitu ya, di situ Iya. ya. Oke, oke. Dari mana? Ada respon dulu mana? Oke, mungkin aku akan membantu Mbak Gina tadi untuk menunjukkan negasinya gitu. Berarti kan kalau misalnya nih orang tidak fleksibel secara psikologis itu tandanya seperti apa gitu kan? Nah, dia ini biasanya itu akan kagok gitu ya, atau kemudian nge-freeze saat menghadapi hal yang baru gitu. Kayak, wah, aku harus kayak gimana gitu ya. Nah, itu kaitannya alurnya tuh kayak gimana? Karena gini, sebenarnya ketika kemudian kita menggunakan otak kita untuk bernalar kritis ya, otak itu akan senantiasa berusaha keras gitu kan untuk ada rangsangan ini nih, aku harus memecahkannya seperti ini nih kan, kayak gitu kan. Nah, maka orang itu kalau misalnya terus diasah untuk memecahkan masalah menggunakan nalarnya sendiri gitu ya, dia akan punya kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang berbeda kan gitu. Karena dia kan tadi misalnya mulai tahap tangga yang pertama dia mampu menalar kritisnya, tahap yang kedua begitu juga dia akan berusaha untuk menyelesaikan. Sehingga tangga ketiga yang lebih sulit lagi itu kan jadi lebih mudah kan, karena sudah terbiasa untuk kemudian memecahkannya itu prosesnya seperti apa. Nah, tapi kalau itu dipotong prosesnya gitu kan dengan bantuan AI ya kan, akhirnya ketika kemudian dia ini tidak bisa dibantu oleh AI atau tidak digantikan proses nalarnya itu oleh AI, kan berarti dia tidak biasa menalar. Nah, padahal kan kita kayak nggak mesti ada di situasi yang bisa nanya ke AI dulu nggak sih Kak gitu ya. kayak tiba-tiba ditanya sama dosen gitu. Misal kalau misalnya kasusnya kayak gini menurut kamu gimana? Sebentar Bu, saya tanya AI dulu. Maksudnya kayak gitu. Yang benar ya harus mikir sendiri guys ya kan. Harus pakai proses berpikirnya dan nalarnya sendiri. Nah, oleh karena itulah tadi gitu ya, kenapa ketika dia menghadapi hal yang baru, dia akan kagok dulu atau nge-freeze dulu gitu. Karena dia tidak terbiasa untuk menggunakan proses berpikir yang tepat gitu kan, yang ada tangga-tangganya gitu, proses berpikirnya. Nah, karena itu, karena kan tadi hal baru itu akhirnya menjadi suatu ketakutan apabila dia tidak punya kemampuan kan untuk memecahkannya. Nah, kalau misalnya orang itu menghindari hal yang baru, kira-kira kayak gimana gitu ya? Dia akan cenderung tidak berkembang dong gitu kan. Jadi malah AI-nya berkembang, manusianya stuck gitu loh, ya kan? Gitu. Nah, akhirnya yaitu yang kita melihat generasi hari ini AI-nya semakin canggih, kenapa manusianya semakin mundur gitu? Kenapa semakin sulit diajak berpikir? Kenapa semakin tidak cemerlang gitu ya? Nah, itu mungkin ya tadi menyambung dari apa yang disampaikan Kak Gina soal psychological flexibility itu tadi ya. Oke. Baik, wah ini menarik banget ya, diskusinya makin malam makin panas nih. Nah, jadi kalau gitu Kak Gina, Mbak Nats nih ya, psychological flexibility ini punya dampak sama ini juga dong, pengelolaan kesehatan mental gitu ya. Karena misalkan gini, kalau misalkan orang nih, kalau terus stuck gitu ya, dia udah terlalu tergantung sama AI dan akhirnya nggak fleksibel secara psikologis,
terus dia menghadapi kan masalahnya nggak solve nih, nggak selesai. Akhirnya kan meningkat tuh stresnya gitu ya, kecemasannya dan segala macamnya gitu ya. Jadi ini tuh penting gitu ya, si psychological flexibility ini. Nah, ada nggak sih faktor-faktor atau hal-hal yang bisa meningkatkan si psychological flexibility ini gitu ya, ketika orang itu udah mulai stres gitu? Kalau biasanya kita sudah mulai stres ya, kita mainnya di mana ya? Mungkin sudah disampaikan dengan Najwa tadi, mainnya adalah di pikiran ya, gitu kan. Biasanya udah mulai stres tuh, aduh bisa nggak ya, aduh ini itu aja terus yang dipikirkan gitu kan. Jadi yang menekan adalah bagaimana dia berpikir dan lain sebagainya. Mungkin Najwa sama Anung tahu ya basicnya dari CBT, itu bagaimana kita memisahkan diri dari pikiran. Nah itu ada di bagian dari psychological flexibility, bagaimana kita memisahkan diri dari pikiran kita. Nah itu pertama kali yang dilakukan tadi, stres gitu kan, bisa tiba-tiba cemas bisa muncul pikiran-pikiran, bisa nggak ya aku gitu, apalagi tadi munculnya AI, bisa nggak ya aku, kan udah ada AI jadi ngapain aku kayak gini, tapi masih memikirkan tapi nanti kerjaanku tergantikan dan lain sebagainya. Nah biar tidak terlalu terpaku di situ, langkah pertama adalah kita diskusi dulu kognitifnya. Kita pisahkan dulu diri kita dari pikiran itu. Kalau pesan yang paling saya tangkap selama saya mempelajari kemarin ACT adalah pikiranmu itu bukan mendefinisikan kamu. Jadi ketika pikiran itu muncul, jangan sampai itu jadi mendefinisikan kita. Kayak misalnya, aku bodoh banget nih. Nah, kalau aku bodoh banget, itu berarti mendefinisikan kita kan. Makanya salah satu caranya coba ditulis dulu apa yang dipikirkan, kemudian diberikan di depannya. Saya punya pikiran bahwa sepertinya saya bodoh. Berarti kan yang didefinisikan pikirannya dong, bukan sayanya. Nah, itu salah satu paling pertama aja dulu. Jadi ketika misalnya stres nih, aku stres karena misalnya kalau dalam konteks misalnya di mahasiswa mau ketemu dosen pembimbing, tapi nanti aku dibodoh-bodohin, misalnya seperti itu kan. Padahal belum dicoba, belum dilakukan, tapi udah mikir kan nanti aku nggak bisa dan lain sebagainya gitu. Kalau dengan diskusi itu ya udah kita, tapi aku belum nyoba, kan itu masih pikiran. Itu hanyalah sebagai pikiran, bukan aku yang bodoh sebenarnya karena aku belum mencoba. Nah itu paling pertama itu aja dulu sebelum kita bisa menerima bahwa memang kita kondisinya lagi nggak baik-baik saja, seperti itu. Wah, itu dulu. Oke. Nah ini kuat sekali ya. Pikiran itu tidak mendefinisikanmu gitu ya. Terus berarti apa Kak yang mendefinisikan kita? Yang mendefinisikan kita kan nilai-nilai kita. Seperti itu. Kemudian kayak perasaan dan pikiran itu hanya ada di dalam, cuma bagian dari diri kita. Kalau misalnya saya baca tuh anggapannya kayak kita itu sebagai langit yang luas, pikiran dan perasaan itu hanya sebagai cuaca, dia naik turun, dia akan selalu ada kan. Kayak perasaan itu, bisakah kita menghilangkan perasaan kita? Enggak, mereka akan selalu ada. Tapi ya tadi, kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Apakah ketika dia muncul jadinya, itu aku sedih, berarti sedih terus kan? Enggak. Seperti itu. Ya. Jadi fleksibilitasnya di situ ya, karena kita tidak mengagungkan pikiran kita sendiri gitu ya. Ada aspek lain yang bisa dilihat, ditinjau gitu ya, sebelum kita mendefinisikan diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Iya. Nah, itu dia. Mbak Nats, ada respon nggak, Mas? Ini emang karena Kak Gina ini psikolog klinis ya. Jadi emang mantap banget ini soal uraian pikiran manusia gitu kan. Oke. Mungkin kalau aku menambahkan terkait dengan behaviornya gitu ya. Biasanya anak pendidikan scaffolding gitu ya. Sangat ya. Jadi belajar bertahap sebenarnya gitu. Karena kan begini, mungkin tadi ya ketika ada AI manusia malah insecure,
bisa nggak sih aku itu menjadi manusia yang tetap berguna gitu ya. Di sisi ketika AI itu membantu banyak hal dan mungkin bisa menggantikan apa yang bisa dilakukan atau biasa dilakukan oleh manusia gitu. Iya. Nah, oleh karena itu kita harus punya semangat untuk belajar itu bertahap gitu, ya. Jadi kayak jangan instan gitu, karena ya memang bahkan proses berpikir kita, proses kita itu mampu untuk mengelolanya, proses kita menemukan pemecahan permasalahan, aslinya itu ada cara dan proses bertahapnya gitu. Jadi kayak kenapa manusia harus SD, SMP, SMA dulu baru kuliah gitu. Ya kan? Karena ada sebuah basic pembelajaran yang memang harus dilalui agar bisa bernalar di medan perkuliahan kan gitu. Ya kan? Mungkin kalau TK tuh cuma diajarin duduk, mendengarkan dan fokus gitu kan. Karena kalau nggak bisa duduk mendengarkan dan fokus, bagaimana bisa menerima materi gitu kan. Jadi malah di TK itu minimal kamu bisa melakukan itu selama 15 menit, 10 menit kayak gitu. Sebelum akhirnya SD harus berjam-jam duduk gitu. Nah, maka coba tadi kalau misalnya Kak Gina sudah membantu orang untuk akhirnya terlepas dari overthinking dan pemikirannya soal dirinya sendiri gitu kan. Ayo kita mulai juga tentukan strateginya gitu. Sebenarnya yang membuat kita tadi merasa AI berbahaya kan adalah kelemahan kita yang harus ditambah gitu. Skill kita yang harus dipertajam gitu kan, kekuatan kita yang harus ditingkatkan. Nah, ayo mulai tuh belajar secara bertahap, mulai dari tugas yang sederhana. Jadi kayak jangan apa-apa AI gitu ya. Kalau misalnya menggunakan AI pun tetap harus menggunakan proses berpikir kita sendiri gitu sebagai manusia. Jadi jangan kayak solusi sama dengan AI gitu loh, sehingga akhirnya kita nggak punya solusi dari diri kita sendiri dan pemikiran kita sendiri kayak gitu. Nah, mungkin aku juga punya pengalaman nih Kak sama anak intelektual borderline gitu ya. Jadi kalau dulu istilahnya itu kayak anak slow learner gitu. Nah, kasihan banget hari ini anak-anak ini ketika dia itu bukannya diajarkan untuk bagaimana cara memproses informasi, tetapi mereka diajarkan untuk menggunakan AI. Jadi kayak udahlah mereka itu slow dalam memprosesnya gitu ya. Tapi bukan diajarkan memproses, tapi ya udah ya kalau kamu nggak tahu nggak bisa tanya ke AI gitu. Dia pun nggak ngerti apa yang harus ditanyakan ke AI, gitu kan. Jadi kayak ya gimana loh nanti dia akan survive di dalam kehidupan kalau ya diajarin malah menggunakan AI, bukan memproses informasinya itu gitu loh. Nah itu mungkin Iya. Jadi ini juga ya, kayak sih jadi keingetan juga sama apa namanya orang yang kehilangan kepercayaan diri gitu ya. Jadi dia merasa tersaingi karena adanya sesuatu yang baru gitu ya. Jadi kalau gitu AI ini kan seolah-olah kayak apa ya? Ada entah dia menggantikan, dia membantu juga gitu ya. Sehingga orang jadi nggak confidence, nggak self efficacy nih di sini. Ada nggak sih cara tadi gitu, kalau kata Kak Nats ya belajarnya bertahap, mulai dari hal sederhana gitu yang bisa dilakukan agar menumbuhkan kepercayaan diri. Kalau dari Kak Gina sendiri ada nggak Kak untuk menumbuhkan self efficacy ini? Apa ya? Kalau konteksnya untuk anak-anak, karena tadi karena Najwa konteksnya kan di pendidikan ya, karena harus memang bertahap ya. Karena cara berpikir tiap fase perkembangan itu berbeda-beda gitu. Masa anak kecil tiba-tiba langsung dikasih AI pasti memang akan berat. Apalagi kondisinya misalnya ada anak ABK, slow learner gitu kan. Susah apa mereka untuk memahaminya seperti itu. Dan saya cukup sepakat dengan Najwa, kalau untuk mereka ya memang harus
bertahap gitu. Dan begitu juga ketika kita sebagai orang dewasa ya kita juga bertahap dong. Misalnya tadi ada nggak ya buat membantunya ya tadi pertama tahapannya apa ya meyakini bahwa tadi kita bisa dengan bagaimana kita bisanya ya jangan mendefinisikan diri sebagai pikiran gitu, pikiran dan perasaan itu kalau di psychological flexibility ya itu tahapannya itu aja dulu. Karena kenapa kalau kita terlalu terpaku dengan pikiran, terlalu dengan perasaan, kita tidak bisa kadang-kadang melangkah ke depan karena mikir malah ke belakang. Kalau dulu tuh waktu saya menerapkan ACT di tesis saya itu ada analoginya, mungkin nggak tahu ya, ada permainan Cina gitu, kayak dia dimasukin ke dalam ada kayak mainannya gitu, biar kita dimasukin. Kalau kita semakin kita tarik, malah nggak bisa keluar gitu. Mirip dengan kayak kalau kita dengan pikiran dan perasaan, semakin kita pegang erat perasaan dan pikiran itu, malah kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dua tangan kita pegangan sama mereka gitu, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal di depan ada yang harus dikerjakan. Misalnya kalau di dunia pendidikan kayak mahasiswa ada tugas kuliah, ada skripsi dan lain sebagainya. Kalau di kerjaan kan ya tugas dari bos, tugas dari ada dan lain sebagainya. Tapi kalau kita cukup terpaku dengan pikiran dan perasaan, jadi agak susah dong untuk melakukannya karena kedua tangan kita cukup terikat. Makanya tadi pertama, jangan terlalu terpaku dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Bukan berarti kita abaikan. Mereka ada sebagai bagian dari diri kita. Tapi ya sudah tadi, karena mereka cuma sebagai cuaca, akan ada hadir, akan enggak gitu kan. Kalau dulu anggapannya, udahlah kalau dia ada di depan, boleh yuk disimpan ke sebelah, nggak dihilangkan. Ada kok di sebelah, ya udah duduk bareng dengan perasaan, dengan pikiran itu, tapi kita tetap masih mengerjakan. Nah, ketika sudah sampai di situ, berarti kita sudah menerima sebenarnya bahwa kondisi kita memang tidak nyaman. Nggak apa-apa kok, nggak jadi positif, nggak apa-apa kok kita berpikiran negatif. Itu kan bagian dari diri kita. Tapi apakah kita bisa setiap hari berpikiran negatif? Kan tidak. Seperti itu. Baru ketika kita sudah bisa menerima, baru kita cek lagi. Apa sih nilai-nilai dalam kehidupan kita? Mungkin seperti kata Najwa, ada yang namanya goal setting. Tujuan hidup kita apa ya? Gitu kan. Kita harus menentukan sesuai dengan nilai-nilai kita. Setting, tujuan kita mau kemana? Oh, saya mau misalnya memprioritaskan keluarga. Ya sudah, kita coba cek settingnya, tujuannya adalah ya memprioritaskan keluarga gitu. Dengan misalnya, bisa di AI gitu kan, terlalu terpaku sama AI, tapi jadinya tidak ngobrol dengan mama papa misalnya gitu kan, curhatnya sama AI aja gitu. Coba yuk kita menyingkir dulu, kita menjauh dulu dari AI, coba kita tadi settingnya mau keluarga ya kita coba bangun lagi komunikasi dengan keluarga gitu. Itu biasanya itu udah ada tahap terakhir, makanya di SIT ada komitmen ya, dari setting itu kita komitmen bahwa kita memang akan melakukan itu. Kalau sudah seperti itu, insya Allah secara ininya akan bisa berjalan dengan baik gitu, karena tahu bahwa mau dengan kondisi tidak nyaman, saya masih bisa berfungsi, saya masih bisa melakukan kehidupan saya sehari-hari seperti itu. Oke. Sorry kayak Gina. Berarti ACT itu tadi singkatannya apa? Affective Commitment Therapy atau apa? Oh, acceptance and commitment therapy. Jadi ada penerimaan, ada komitmen, di dalamnya ada nilai-nilai, ada mindfulness dan lain sebagainya. Nah ini menarik banget ya. Ini terapi yang Kak Gina lakukan sendiri ya waktu tesis itu ya? Iya, kan uji coba modul ya gitu kan. Jadi benar-benar merasakan selama 8 sesi itu mendampingi. Kebetulan memang yang saya dampingi adalah responden yang juga cemas gitu, cemas terhadap kehidupannya. Lagi sasarannya adalah ibu kan, cemas terhadap bagaimana kondisi anak dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana dia bisa tetap mengasuh anaknya, tapi walaupun kondisinya dengan cemas ya, gitu. Nah, itu proses di ACT seperti itu. Berarti ada kecemasan pengasuhan seperti itu?
namanya postpartum anxiety. Jadi kecemasan setelah melahirkan. Oh, I see. Nah, nih buat teman-teman Serasa Jiwa nih ya, buat ibu-ibu, buat teman-teman wanita yang nanti mungkin kelak jadi ibu juga gitu ya, bisa nih tahu nih kalau misalkan mengalami kecemasan setelah melahirkan harus menghubungi Kak Gina. Aduh. Gitu ya. Oke, Kak Gina, selain mengajar, ada berpraktik di sebuah institusi itu nggak Kak? Atau apa pribadi? Pribadi belum, akan rencananya. Tapi saya masih associate di salah satu biro di sini. Kebetulan bironya sebenarnya biro pendidikan ya, psikolog pendidikan, tapi ternyata banyak kasus-kasus klinis dan saya selalu dilempar klien-klien kecemasan gitu. Jadi benar-benar kayaknya saya melekat sekali dari tentang kecemasan. Kak Gina, untungnya, Kak Gina, ini kayaknya ya, pada nggak tahu nih domisilinya di mana Kak? waduh, jauh. Saya di Kalimantan. Saya di Banjarmasin. Banjarmasin. Oke, Iya. jadi rekan-rekan yang pengen ketemu Kak Gina, hubungi aja. Ini Instagramnya gitu ya. Area Banjarmasin ya, tapi. Iya. Terbuka untuk konsul online nggak Kak? Kalau online saya kebetulan asosiat juga di Biro Psikologi Remaja di Lampung. Kalau ini kalau mau yang online boleh. Saya bersama dengan mungkin sudah ini ya ada di sini Sabrina kemarin. Saya bareng dengan Sabrina di sana sebagai psikolog online. Oke. Ini berarti kakaknya ahli menghadapi kecemasan guys. Nah, Ya kecenderungannya ya. Oke, nah nih Kak, ada nggak sih tips and trick untuk atau teknik praktis gitu ya, mungkin dari Kak Nats juga yang bisa dilakukan untuk penonton setelah live ini biar bisa mengelola kecemasan gitu ya tentang mungkin masa depannya, karena kecemasan kan kaitannya sama ini ya, sama future future uncertainty gitu, ketidakpastian gitu. Nah, monggo. Oke, apalagi sekarang ya tadi ya dengan AI ya gitu. AI kalau yang saya tadi baca-baca, AI itu perkembangannya sangat cepat. Jadi kita akan selalu bertemu dengan namanya ketidakpastian. Saya ada membaca bahwa yang pasti sekarang adalah ketidakpastian gitu, dan itu adalah AI. AI kan perkembangannya kita nggak tahu. Besok tiba-tiba sudah berkembang jadi lebih wow lagi gitu kan. Jadi kalau mungkin yang pertama yang bisa dilakukan setelah ini, kalau mungkin ada ada pikiran-pikiran yang muncul, entah itu berkaitan dengan ketakutan atau kecemasan akan ketergantikannya AI, atau terlalu banyak nih informasi yang didapat karena kita selalu memegang gawai, kita selalu membuka Instagram, YouTube dan lain sebagainya, atau TikTok gitu kan, informasinya sangat banyak sekali. Mungkin yang pertama adalah carilah waktu untuk detox gawai mungkin ya, seperti itu. Kita detox gitu kan kalau sudah kelelahan. Kemudian kalau sudah muncul pikiran-pikiran, mungkin bisa ada jeda untuk kita mendefusinya. Tadi yang mungkin caranya tadi, kalau saya ada ketakutan terhadap, misalnya saya takut nih akan kehilangan pekerjaan saya karena AI, boleh ditambah dengan saya menyadari saya punya pikiran bahwa saya takut nih gitu. Nah itu kan jadi lebih enak ya gitu. Itu yang paling pertama. Yang kedua mungkin setelah itu baru kita ngecek apa sih nilai-nilai dalam hidup saya, apa sih prioritas di dalam hidup saya. Misalnya karena dia terlalu dengan AI jadi cukup kasarnya workaholic ya, apalagi sekarang dengan zamannya setelah COVID itu kayak tidak ada waktu jeda 24 jam seminggu, itu selalu akan ada informasi masuk, entah bos yang ngirim email, entah ini dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin kita bisa tadi jeda dulu, kita cek tujuan kita apa sih gitu dalam kita berkehidupan, agar ya tadi biar tidak kelelahan dan lain sebagainya, dan kita tahu tujuan kita melakukan kehidupan ini mau kemana, seperti itu. Dan yang paling penting juga basicnya mindfulness, ketika kita sedang melakukan sesuatu,
hadirlah di kesempatan itu, gitu kan. Nggak usah mikirin ke belakang, nggak usah mikirin ke depan, hadirlah ada di sekarang, mau ngapain sekarang gitu. Saya lagi nih live IG, ya udah fokusnya adalah untuk live IG, nggak usah mikirin, duh cucian gimana ya, aduh saya belum makan, bisa, aduh ini belum dikunci dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak apa-apa kalau itu muncul pikiran itu, ya nggak apa-apa, kita validasi aja, memang saya mikirin itu kok, saya memang cemas itu, tapi apakah perlu saya terlalu mikirin itu walaupun padahal di depan saya harus live IG. Nah itu sebaiknya kita fokus di sekarang, mungkin setelahnya baru bisa dilakukan, bisa kayak gitu. Nah itu sih salah satu trik yang kadang-kadang saya sampaikan juga ke klien seperti itu. Wih, keren banget. Hadirlah untuk saat ini gitu ya. Iya. Dari Kanats nih, gimana Kanats? Oke, aku hanya menyambungkan aja tadi dari yang disampaikan Kak Gina. Mungkin sekarang tuh ada istilah mindful technology sebenarnya ya. Oh iya. Iya. Bagaimana kita menggunakan teknologi itu dengan kesadaran kayak gitu. Karena coba deh, kayaknya sering gak sih kita tuh kayak tadi kayaknya aku mau buka apa dah di IG gitu ya. Iya. Kayaknya tadi tuh mau melakukan sesuatu deh di Instagram itu. Kayaknya tadi itu waktu mau klik YouTube itu cuma mau pasang instrumen buat barengin kerja deh gitu ya. Dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak kita tuh sekarang sampai mungkin akhirnya kewalahan dan lupa gitu. Ini tadi kita mau menggunakan teknologi ini untuk apa sih? Akhirnya kita malah yang dikendalikan oleh dia kan, karena algoritma dan semua hal yang ada di teknologi itu memang sudah disetting untuk membuat kita terus bersama mereka kan gitu. Bagaimana film itu agar tetap terus ditonton menit ke menitnya, itu ada ininya gitu ya, ada proses yang mereka lakukan gitu. Gimana scene ini agar terus dilihat, karena di akhirnya, di ujungnya itu bikin penasaran gitu kan, akhirnya akan melihat episode berikutnya gitu, nggak bisa berhenti di episode itu. Nah, oleh karena itu kita mungkin perlu tadi seperti yang disampaikan Kak Gina gitu ya, sadar sebenarnya tujuan kita di dalam menggunakan HP, menggunakan AI itu apa sih gitu, ya kan? Kemudian juga kita perlu tadi memberi batas gitu. Kita menggunakan ini itu inginnya berapa lama, bolehnya berapa lama gitu kan? Ya, yang biasanya kayak loh kok udah 2 jam aja gitu ya. Iya. Nah, jangan di scroll udah subuh gitu ya. Iya, kemudian tadi cukup digarisbawahi juga gitu oleh Kak Gina, bahwa kita perlu sadar respon emosional kita terhadap penggunaan teknologi itu sendiri gitu. Kita perlu tahu apa dampak dari kita menggunakan teknologi ini dalam jangka waktu yang segini itu ternyata membuat kita punya respon yang lebih stres gitu mungkin ya, lebih cemas, atau kemudian membuat kita FOMO gitu, atau malah kewalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang perlu kita jauh lebih sadari mungkin ya, kayak ternyata kalau aku menggunakannya terus-menerus itu kok kayak aku merasa perlu mengetahui berita ini, berita itu, berita ini terus gitu, kayaknya nggak ada deh yang apa ya istilahnya menghentikan kita untuk mencari tahu gitu. Padahal kita sebenarnya benar nggak sih butuh tahu tentang itu gitu. Kayak misalnya apa ya, apa namanya, gini kan, biasanya kalau podcast tuh kalau nggak Dr. Richard Desu gitu misalnya gitu ya, kayak ya tapi coba tanyakan kepada dirimu, apabila kamu tidak mengetahui berita perselingkuhan ini sehingga akhirnya apa namanya harus stay 2 jam untuk menyimaknya, itu mempengaruhi kehidupanmu apa tidak gitu gitu kan.
Nah, karena kita sudah menyadari itu, akhirnya disitulah kemudian kita mampu mengatur batasan gitu kan. Kapan sih aku itu mau standby untuk online? Kapan memang aku itu ya sudah gitu. Kalau misalnya jam 10, aku emang masih buka HP, tapi aku nggak mau buka chat gitu. Misalnya kan itu adalah kesadaran kita. Kapan kita pengen istirahat, kapan kita pengen deep work gitu ya. Kita pengen bekerja dengan dalam sehingga kita nggak mau diganggu oleh sosmed atau chat orang atau bahkan iklan YouTube ya Kak ya. Yang misalnya bikin kita kayak awalnya pengen dengerin lagu tapi kenapa kita jadi kepoin albumnya gitu misalnya. Gitu kan. Jadi terutama tadi gitu kita juga concern kepada bagaimana teknologi ini harusnya mampu mendukung fungsi kognitif kita, bukannya malah mengganggu fokus kita. Sehingga sekarang banyak ya kayak metode untuk melakukan timer gitu kan, kemudian fokus dan lain sebagainya yang itu bisa mengendalikan kita gitu. Mungkin gitu Kak Anung. Oke, wah ini kaitannya tadi karena nyinggung soal algoritma. Ini algoritma Instagram saya ini isinya akun-akun gosip juga nih Kak Nats. Jadi padahal saya tuh nggak pernah ya maksudnya ngikutin berita-berita gosip gitu, tapi yang dimunculnya malah akun gosip ini kok munculnya gini gitu ya. Kesannya tuh kayak saya harus menikmati ini. Ayo makan gosip nih, gitu. Ya. Jadi itu tadi ya memang kalau dari Kak Gina kehadiran saat ini itu penting. Kalau dari Mbak Nats ditambahkan dikuatkan lagi bahwa adanya apa sih yang dampak dari paparan itu buat hidupanmu, ada pengaruhnya apa enggak gitu ya. Kalau enggak ada ya udah bangun batasan yang sehat gitu ya. Digital boundaries tadi gitu ya. Nah itu dia tadi ya, nggak kerasa udah hampir 1 jam nih Kak Nats. Nih sebentar, ada pertanyaan nggak di kolom chat? Terus banget, nggak kerasa Kak Gina. Sama loh, iya loh. Iya. Mau kira masih 20 menit loh. Wah. Nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Ifah Nurul Izzah. Curhat ke AI kok bikin nyaman ya Kak? Gitu. Bener sih, kadang nggak jelas jawabannya. Nah gimana nih Kak? Ya tadi sih sebenarnya apalagi dengan yang sekarang ya pengennya instan, yang kita cari adalah seeking pleasure kan sebenarnya. Ketika kita chat sama AI ya kan ujungnya mereka iya kamu kayak gini iya, dan jadi kayak apa ya mengiyakan apa yang dirasakan, tapi ya tadi tidak ada pengelolaannya bagaimana gitu. Dan kalau kita terlalu tadi yang diberikan adalah senang, kemudian instan. Jadi orang cukup bergantung sama sama AI, tapi dia tidak ada proses bagaimana sih saya harus mengelolanya, bagaimana sih saya harus memperbaiki kondisinya. Nah itu yang perlu disadari bahwa kalau sudah kayak gitu berarti sudah agak bahaya ya gitu kan. Curhat ke AI nggak apa-apa. Apalagi misalnya merasa tidak ada teman ya gitu kan, kira kayak AI nggak apa-apa, tapi tetap harus sadar bahwa ini AI loh gitu, bukan orang, bukan tidak memberikan secara emosional, hanya memvalidasi apa yang kita rasakan. Udah, terus gimana? Kita harus ngapain? Nah kalau sebaiknya sih segeralah cari bantuan gitu. Bantuannya mungkin butuh ruang untuk didengarkan, bisa ke profesional. Atau ya mungkin kalau takut ke profesional coba cari teman yang mungkin bisa dipercaya seperti itu. Kalau nggak ada ya silakan ke profesional. Kayak kita nih yang anak psikolog, kita apalagi sudah disumpah untuk menjalankan sesuai dengan kode etik, kita memberikan meyakinkan kepada klien akan pemberian ruang aman mereka untuk bercerita, mengeluarkan unek-uneknya dengan kita bersikap netral, dengan kita bersikap merahasiakan apa yang disampaikan. Seharusnya mereka jadi lebih enak ya untuk bercerita dengan kita gitu. Misalnya ketika mungkin di rumah tidak nyaman, tidak ada tempat untuk bercerita, jadi nggak apa-apa untuk ke profesional gitu. Menarik banget. Oke, terus dari Mbak Nats ada respon dulu mungkin?
Oke, sambil menunggu ya. Tadi itu ada Kak Divi, ada Kak Iva, dan teman-teman yang tadi mungkin komen mau tanya silakan bertanya ya. Oke, setuju kok aku sama Kak Gina. Cuma aku tuh memberikan analogi gitu ya. Kalau misalnya tadi kita bicara AI itu mesin yang dia tidak akan bisa menghampirimu saat kamu misalnya terpeleset gitu, ya kan? Dia juga nggak akan bisa tahu ketika kamu pingsan di kamar misalnya kayak gitu ya. Karena dia hanya ya apa dia mesin gitu kayak nggak ngerti kamu itu sebenarnya ada di dunia eksis itu nggak tahu dia hanya sebuah mesin sebagaimana printer gitu kan sebagaimana kipas angin AC gitu dia adalah benda mati gitu. Nah, sehingga sebenarnya ketika mungkin kita tergantung dengan AI itu yang harus kita evaluasi adalah bagaimana skill kita membangun hubungan dengan manusia secara nyata gitu. Karena bahagia banget loh sebenarnya punya teman gitu, punya kayak kakak yang kalau di chat itu bales gitu kan, ngerti banget cerita kita dari awal, jadi akhirnya bisa nyambung-nyambungin tanpa kita harus jelasin dulu kan biasanya gitu. Kalau AI kan kita harus jelasin dulu ya kondisi dan lain sebagainya gitu. Jadi betul kata Kak Gina tadi, mungkin ada kondisi di mana kita merasa nyaman dengan AI, tapi ingat dia tidak akan mendoakan kita saat kita sedang kesulitan gitu ya, karena dia nggak kenal sebenarnya sama kita. Dia bukan sesuatu yang eksis di dalam kehidupan kita, makanya tetap terhubunglah dengan manusia gitu. Gitu kan. Wih, mantap. Ini sisi humanity saya jadi langsung ini ya. Tertrigger gitu, terstimulasi gitu ya. Jadi memang harus merich orang lain gitu ya, karena sesuai prinsip dari Serasa Jiwa juga, compassion, collaboration, and change. Melayani dengan kasih, berkolaborasi untuk mencapai perubahan gitu ya. Karena perubahan baik dalam hidup kita, baik dalam hidup orang lain juga tidak akan mungkin terjadi kalau tidak adanya cinta kasih dan kolaborasi yang dilakukan. Seperti itu teman-teman. Nah, ada lagi nggak nih ya pertanyaan dari kolom chat? Tadi tuh Kak Divi cuma bilang mau nanya gitu, tapi nggak ada pertanyaannya. Oh, ya. Ini paling Kak Divi katanya nyapa hai tetangga katanya. Oh, karena mungkin sama-sama di ini ya Kak ya, sama-sama di Kalimantan. Di Kalimantan. Ya? Oh, apa psikolog Borneo nih berkumpul. Ya, tapi belum aku nanya. Aku nanya tuh kata Kak Divi. Boleh silakan. Udah kan tadi siasatnya udah tadi. Iya, udah kejawab Kak. Sudah. Pakai bot lagi. Di caps lock ini. Aku nanya ya katanya. Oke. Nah kalau nggak ada yang nanya sambil nunggu juga nih Kak. Mungkin ada nggak sih tadi ya pesan atau mungkin saran gitu ya, kalau kita udah masuk saran gitu walaupun tanpa asesmen nih ya, ada saran atau rekomendasi gitu ya untuk rekan-rekan nih tetap sehat gitu ya, tetap bisa berpikir secara waras gitu ya, merasakan secara normal gitu ya, terus berperilaku secara produktif juga mungkin ya gitu ya, di era yang penuh gempuran AI ini. Ya. Kalau ini pesan ya berarti ya? Pesan. Okay. Closing statement. Closing statement, oke. Mungkin balik lagi yang tadi ya, bahwa pikiran dan perasaanmu itu bukanlah mendefinisikan kamu. Itu hanyalah bagian dari diri kamu yang tidak mungkin hilang. Tapi jadikanlah ya tadi hanya pengalaman, jadikanlah pembelajaran, gitu kan. Mereka akan selalu ada di kamu, gitu kan. Tapi bukan berarti itulah kamu. Kamu akan didefinisikan
gabungan dari mereka itu, gabungan dari pengalaman. Nah, barulah itulah kamu. Apalagi sekarang di dunia serba cepat, serba AI, pasti akan banyak kondisi-kondisi kebingungan kita terhadap identitas kita, gitu kan. Tapi ketika itu muncul di pikiran kita, coba dicek lagi. Benar enggak itu adalah kamu? Atau jangan-jangan itu hanyalah pikiran kamu yang sedang, kalau kamu terlalu ini, jadinya memanipulasi dirimu bahwa ya kamu bukan sepenuhnya kamu, gitu. Coba dicek lagi, apakah memang itu benar, apakah itu benar identitas kamu, seperti itu. Lebih ke itu sih tadi, pikiran dan perasaan bukanlah seutuhnya kamu. Mantap, mantap, mantap. Dapat Itu Mbak Nat sekarang, kuatkan lagi Mbak. Ya, aku cuma ingin mengingatkan bahwa mungkin kita cemas atau kita merasa takut terhadap AI itu karena kita belum meningkatkan skill kita gitu. Belum ada keunikan yang kita rasa oh kayaknya nih dunia ini tanpa aku itu akan kekurangan apa sih gitu. Gitulah. Jadi kayak kita tetap harus punya gitu sesuatu yang kita anggap, kita yakini bahwa orang akan tetap cari aku karena ada sesuatu yang AI itu nggak punya dan aku punya itu kayak gitu. Jadi ayo tingkatkan skillnya, tingkatkan kemampuannya, tingkatkan keunikanmu gitu supaya kamu tidak tertinggal dan tidak merasa terancam dengan semakin berkembangnya AI, tapi malah menggunakannya untuk sahabat perkembangan pribadimu. Sudah. Wih, oke. Jadi buat teman-teman nih, dimanapun teman-teman berada gitu ya, perkembangan teknologi memang nggak bisa kita hambat gitu ya, nggak bisa kita tahan gitu ya. Udah gitu berjalan aja perkembangan teknologi. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah satu, pikiran kita, dua adalah perasaan kita, bagaimana kita mengelola emosi, dan tiga adalah perilaku kita. Dan gimana teman-teman mengelola tiga hal tersebut gitu ya, itu akan menentukan seberapa besar dampak daripada teknologi yang berkembang begitu besar ini, pesat ini untuk kehidupan teman-teman pribadi gitu. Jadi flex your mind, jangan lupa psychological flexibility gitu ya, bahwa tadi ada nilai-nilai yang bisa ditinjau, pikiran dan perasaan kita tidak mendefinisikan kita, itu hanya seperti cuaca kalau kata Kak Gina tadi. Dan kalau kata Kak Naj gitu ya, ingat belajar itu tidak instan, dan mengembangkan keunikan karakter diri kita gitu ya, mengenali apa kelebihan dan kekurangan kita, itu menjadi salah satu hal yang bisa membuat kita tetap waras di tengah gempuran AI ini. Wis, mantap. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dalam live malam hari ini. Gak kerasa banget topik yang luar biasa dan cukup berat. Awalnya saya kira flex your mind itu flexing gitu, flexing your mind gitu. Jadi harus pikiran gue hebat nih gitu. Bukan gitu ya Kak yang dimaksud ya? Bukan. Iya. Jadi cara tetap waras di tengah gempuran AI sudah disampaikan tadi oleh Kak Fairuz Gina, empati psikolog, dan Kak Najwa Aska, empati psikolog juga. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih sudah bergabung. Thank you Kak Gina, thank you Kak Naj. Thank you Kak Gina. Terima kasih atas kesempatannya. Dadah. Sehat selalu, sampai jumpa. Iya. Sampai jumpa. Semoga kita bisa ketemu ya di Kalimantan atau di manapun lah di Indonesia. Amin.